Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu fa huwa mursidu sakalain. Allahumma salli wa sallim ala hasan nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalati fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Faqala aidan wa halallahu bai'a wa harramur riba. Shadaqallahul azim wa ballaga rasulul karim wa nahnu ala zalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama kita ucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang maha pengasih tidak pilih kasih, Allah yang maha penyayang tidak pandang sayang. Allah tidak pernah membeda-bedakan hambanya. Orang kaya duduk berdampingan dengan orang yang miskin, orang yang berpangkat dan tidak punya pangkat, raja dengan rakyat jelata di hadapan Allah semuanya sama. Yang membedakan manusia di hadapan Allah adalah dari sisi ketakwaannya, sebagaimana di dalam Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Jadi ukuran kemuliaan manusia di hadapan Allah bukanlah jabatan yang tinggi, bukanlah harta yang banyak, tapi siapa yang paling bertakwa kepada Allah, itulah yang termulia. Salawat dan salam kita kirimkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebagai uswatun hasanah, Nabi sebagai rahmatan lil alamin, yaitu rahmat bagi semesta alam. Alhamdulillah, di Jumat pada hari ini tepat 2 Mei 2025 Masehi bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional. Insyaallah saya akan mengangkat sebuah tema, yaitu waspada pinjaman online atau pinjol dan hindari jeratan hutan digital. Tema ini saya sengaja angkat mengingat fenomena sekarang ini banyak yang terjerat penipuan-penipuan, jeratan hutan pinjaman online yang notabene-nya menggunakan sistem yang yang bertentangan dengan ajaran Islam, yaitu dengan menggunakan sistem riba yang sudah jelas-jelas diharamkan dalam agama. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang ini kita sedang berada di era yang sangat canggih, era globalisasi. Orang lagi menyebut dengan era masyarakat 5.0 atau era society 5.0. Era ini ditandai dengan munculnya berbagai teknologi yang canggih, terutama dalam teknologi informasi, dengan munculnya media sosial, dengan berbagai akun-akun media sosial. Ada TikTok, ada Facebook, ada WhatsApp, dan lain sebagainya, Instagram. Tentu saja ini memiliki nilai-nilai positif bagi kita, memudahkan kita untuk melakukan aktivitas kita, melakukan transaksi melalui online dan berkomunikasi dengan jarak jauh. Namun di sisi lain, media-media ini juga memiliki nilai negatif. Maka saya kesimpulkan bahwa media sosial ini bisa disebut adalah bebas nilai. Artinya bisa bernilai positif, bisa pula bernilai negatif, tergantung penggunanya. Makanya kita harus bijak bagaimana menggunakan media sosial itu dengan bijak. Maka jauh sebelumnya Allah Subhanahu wa taala memperingatkan di dalam Al-Qur'an. Di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 6 yang disebutkan
Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalati fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa satu berita, fatabayyanu, maka periksalah dengan teliti, supaya kamu tidak menimpahkan musibah kepada satu kaum sehingga menyebabkan kaum itu tersiksa dan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Dari ayat ini jauh sebelumnya Allah memperingatkan kepada kita bagaimana sikap kita ketika kita menerima suatu berita, baik berita itu secara offline diantarkan secara langsung oleh seseorang maupun melalui media-media sekarang ini yang canggih dengan media sosial. Bagaimana sikap kita? Jangan langsung diterima, jangan langsung ditanggapi, tapi apa kata Allah di dalam Al-Quran? Fatabayyanu, periksa dengan teliti kebenarannya. Itulah sekarang ini banyak yang terjerat penipuan-penipuan online, banyak yang terjerat hutan-hutan online dengan menawarkan kemudahan mendapatkan dana dan pembiayaan dengan mudah, tapi dengan bunga yang cukup tinggi. Maka saat kita itu harus kita berhati-hati menerima berita. Terutama juga di media sosial muncul berita-berita hoax yang tidak benar. Maka Allah Subhanahu wa taala teliti teliti kebenarannya. Jangan share saja. Harus diteliti dulu bagaimana apa betul kebenarannya. Karena sekarang ini banyak berita-berita itu tujuannya adalah memfitnah, ingin memecah belah umat. Maka jangan, sebagai umat yang beriman, umat Rasulullah harus fatabayyanu, periksa dengan teliti kebenarannya. Yang lagi tren sekarang ini adalah pinjaman online, pinjol, dengan menawarkan syarat yang mudah untuk mendapatkan dana dan pembiayaan dengan menggunakan sistem riba. Pinjaman pada dasarnya dalam agama kita dibolehkan. Bahkan akad pinjam meminjam itu adalah akad ta'awan, saling tolong menolong. Karena di dalam Al-Quran dikatakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal izmi wal udwan. Tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa, dan janganlah kamu tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Ayat ini mengingatkan kita untuk saling tolong menolong, termasuk dalam pinjam meminjam, tapi syaratnya harus qardan hasanan, pinjaman yang baik dan halal. Karena segala bentuk pinjaman yang di dalamnya ada penambahan yang dipersyaratkan sebelumnya itu adalah riba. Rasulullah bersabda di dalam hadisnya, kullu qardin jarra manfaatan fa huwa riba. Yang artinya setiap pinjaman yang diraih kemanfaatan atau ditambah-tambahkan, maka tambahan itu adalah riba. Apalagi kalau dipersyaratkan sebelumnya. Misalnya meminjam 1 juta dan kembali lebih daripada itu dan dipersyaratkan sebelumnya, kecuali kalau tidak dipersyaratkan. Kalau misalnya meminjam tidak dipersyaratkan, inisiatif meminjam itu melebihkan sebagai bentuk terima kasih, itu tidak termasuk riba karena bukan dipersyaratkan sebelumnya. Inilah namanya bentuk riba qardi. Di dalam Islam ada 3 jenis riba. Ada yang disebut riba qardi, yaitu pinjaman hutang dengan syarat si penghutang itu harus memberi tambahan dari hutang pokok ketika membayar. Ada juga yang disebut riba nasiah, ini yang banyak juga, adalah pemberian hutang piutang dengan syarat memberi tambahan ketika penangguhan, artinya jatuh tempo tidak bisa membayar, kemudian dengan syarat harus menambahkan. Inilah yang banyak terjadi sekarang ini. Jadi kita harus berhati-hati dalam menerima tawaran-tawaran di media sosial, terutama pinjaman online. Karena segala sesuatu yang kita dapatkan itu dengan cara yang tidak baik, Pak, itu tidak berkah. Kalau tidak berkah itu tidak membuat hati kita tenang. Dan tidak berkahnya itu tidak ada balasannya kecuali neraka. Rasulullah mengatakan kullu lahmin nabati minal harami fal nar aula bi. Segala daging yang
tumbuh dari makanan yang haram, tidak ada balasannya kecuali neraka. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah mengajarkan kita untuk senantiasa bersifat sederhana. Rasulullah mengatakan, la tahafu anfusakum ba'da amniha. Janganlah kalian membuat diri kalian merasa takut setelah merasa aman. Maka sahabat bertanya, "Famasata ya Rasulullah?" Qala ad-dain. Sahabat bertanya, "Apa itu ya Rasulullah?" Ad-dain, hutang. Artinya ketika orang berhutang itu selalu dihantui dengan hutangnya itu, di mana-mana selalu ingat hutang. Maka janganlah kita senantiasa memberikan, hiduplah kita sesuai kemampuan. Jangan kita hidup sesuai keinginan. Karena banyak orang berhutang itu sebenarnya dibolehkan. Rasulullah pernah berhutang. Dalam sejarah Rasulullah pernah berhutang sama orang Yahudi, bukan sama orang Islam, dengan menggadaikan baju besinya, dengan jaminan ketika Rasulullah tidak mampu membayar hutangnya itu, maka baju besinya itu lebih sebagai pembayaran. Tapi dengan catatan jangan ada unsur-unsur riba di dalamnya. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayyantum bidainin ila ajalin musamma faktubuhu. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu berniaga atau berniaga dengan tidak secara tunai atau berkredit, faktubuhu, maka tulislah. Jadi pinjam itu pada dasarnya ada boleh. Bahkan pinjaman itu adalah bisa terbentuk adalah sedekah, karena Rasulullah mengatakan kullu qardin sedekah, segala pinjaman itu adalah sedekah. Tapi dengan catatan qardun hasanah, dengan cara yang baik, jangan ada tambahan-tambahan di dalamnya. Makanya Rasulullah mengajarkan kita untuk hidup sederhana. Karena sekarang ini berhutang itu bukan persoalan kebutuhan. Sekarang orang banyak berhutang karena gaya hidup, tren hidup. Maka pinjamlah sesuai dengan kebutuhan. Artinya kita banyak bersyukur, bersifat qanaah, merasa cukup. Apa keadaan kita? Kita merasa cukup. Janganlah karena orang yang biasanya itu berhutang karena bukan persoalan kebutuhan tapi ingin gaya hidup. Makanya Rasul di dalam Al-Quran dikatakan, pandai-pandailah kita bersyukur. La in syakartu la azidannakum wa la in kafartu inna azabi lasadid. Seandainya kamu mensyukuri nikmatku, sedikit pasti akan aku tambahkan. Tapi kamu mengingkari janji nikmatku, maka azabku yang sangat pedih. Sebagai kesimpulan dalam khutbah yang singkat ini, media sosial itu adalah bebas nilai. Artinya tergantung kita penggunanya. Kalau kita mau menggunakan ke positif, maka akan bernilai positif. Tapi ketika kita menggunakan ke nilai negatif, maka itu akan bernilai negatif. Karena persoalan media sosial ini, digital ini, kita tidak bisa lepas dari itu. Karena kita berada di era memangnya. Apalagi dalam konteks Kabupaten Takalar ini, visi pemerintahan Takalar yang saya tahu adalah Takalar maju dan berdaya saing melalui ekonomi digital. Artinya tidak apa-apa kita melakukan bermedia sosial, tapi dengan catatan sesuai dengan tuntunan agama. Demikian, semoga khutbah yang singkat ini memberikan nasihat bagi kita untuk senantiasa berhati-hati dalam menerima berita-berita di media sosial. Fatabayyanu, ingat fatabayyanu, periksa dengan teliti. Jangan langsung ditanggapi, jangan langsung direspon. Demikian, semoga khutbah yang singkat ini bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiki wal bashar. Allahumma shalli wa sallim ala hasan nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiyyi ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.
warda Allahumma an arba'ati khulafa'ir rasyidin Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabati tabi'in at-tabi'in wa man tabi'u bisan ila yaumiddin wa alaina ma hum bi rahmatika ya arhamar rahimin amin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina allazina sabaquna bil imani wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la zikrullahu akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus salat.